kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita yang semua. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pengurus MKOB Provinsi yang saya hormati, narasumber Pak Zulkifli, moderator Pak Abdullah Sifat, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sama-sama mengharap ridha Allah pada pagi hari ini. Pertama, mari kita berikan puji syukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama-sama dua kali ini. Mudah-mudahan langkah kita, amal ibadah kita yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan selalu membuat ridho Allah SWT. Dan dalam kita aturkan salam dari salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, zuriat, para sahabatnya dan mudah kita yang hadir pada hari ini, termasuk yang mendapat kesempatan nanti di yaumil qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kali ini dan saya diminta untuk memberikan materi judul sesuai yang disampaikan ke kami, ke saya, yaitu judulnya adalah merawat kerukunan dalam pandangan tokoh, ya sebenarnya itu kurang tokohnya sih, pandangan tokoh agama Islam song-song pesta demokrasi 2024. Apa yang disampaikan pada pagi hari ini sebenarnya adalah saya coba untuk mengembangkan dari hasil penelitian saya, S3 saya tentang teknik terapi tentang melalui Kundalini Yoga sebenarnya. Untuk merawat kerukunan itu sebenarnya adalah itu tergantung pada diri kita. Potensi itu sudah ada dalam diri kita masing-masing yang Allah berikan kepada kita. Dan potensi itu adalah itu bisa diaktifkan dalam diri kita, bisa diaktifkan, bisa dilatih, bisa dikembangkan. Nah, di sini perannya adalah saya coba nanti melihat dari sisi bagaimana cara mengaktifkan, cara melatih dalam diri kita supaya nanti dalam diri kita itu bisa enak berhubungan dengan orang lain. Jadi tidak seuzon, tidak buruk sangka pada yang lain. Nah, itu tentu adalah dalam hal ini bagaimana kita nanti bisa mengaktifkan potensi dalam diri kita itu. Potensi itu adalah, dan saya juga akan bicara tentang ada 7 lapisan jiwa kita dan bagaimana cara, dan ini sebenarnya yang saya sampaikan dalam pertemuan kali ini secara garis besarnya, ya, nanti kita diskusi. Nah, yang pertama saya mendahului pertama bahwa berangkat dari Quran surat yang ke-49 surah Al-Hujurat ayat 12, kemudian ayat 13 di sana disebutkan bahwa konflik atau ketidakharmonisan terjadi itu yang pertama adalah karena apa? Karena suuzon, buruk sangka pada orang lain. Jadi buruk sangka pada orang lain ini yang menyebabkan ketidakharmonisan. Orang tidak rukun sama satu lain. Kenapa? Karena banyak prasangka. Kalau kita merujuk kepada Quran surat yang ke-49 surah Al-Hujurat ayat 12 itu. Kemudian mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain itu jelas juga adalah faktor dari ketidakharmonisan. Kemudian adalah menggunjing sebagian lain. Nah, ini menyebabkan adalah
faktor ketidakharmonisan dalam hidup kita ini, suuzon. Jadi kalau kita memberi bantuan ke lapangan pokoknya ada bakti sosial dan lain-lain, orang menganggap kalau dalam sudut pandang suuzon ini dianggap Islamisasi. Kalau orang Kristen yang beri bantuan, ini Kristenisasi. Jadi saling buruk sangka, suuzon satu sama lain. Prasangka inilah sumbernya adalah ism, dosa. Kemudian menjadi kesalahan orang lain, jadi tidak ada yang benarnya. Nah, apalagi nanti dalam jalan politik ini akan mencari kelemahan-kelemahan lawan satu sama lain. Jadi ini yang terjadi, sehingga tidak ada teman, yang ada tuh kayak musuh ya, satu sama lain. Sehingga tidak heran diantaranya kalau kita lihat antara satu pendukung lain itu sudah saling gesek, saling gosok, berantem satu lain. Mengapa? Karena ada kepentingan situ. Kata Pak Zulkifli tadi adalah politik di situ. Prasangka. Nah, kalau saya perhatikan sebenarnya kunci yang harus kita rawat sebenarnya adalah sumbernya adalah pikiran kita sebenarnya. Sumbernya adalah pikiran kita. Jadi pikiran kita adalah semua informasi yang masuk di otak kita melalui panca indera. Jadi untuk merawat kerukunan sebenarnya sumbernya adalah pada pikiran kita. Jadi semua informasi yang masuk, baik melalui media massa, chat, kemudian lain-lain itu kita baca, itu sebenarnya itu masuk di otak kita, kemudian itu diproses, data-data itu diproses, kemudian kita simpulkan sebagai asumsi. Nah, asumsi kita itu cenderung negatif, sering negatif. Modal dalam diri kita sudah ada negatif, kemudian ditambah dengan suuzon tadi, buruk sangka, maka asumsi kita sering negatif. Inilah penyebab dari apa? Suuzon tadi, buruk sangka, negatifnya itu. Begitu pikiran kita negatif, kemudian direspon oleh jiwa, itu yang disebut dengan rasa. Direspon oleh jiwa itu disebut dengan rasa. Maka respon kita itu nanti akan masuk ke lapisan-lapisan jiwa. Ke lapisan jiwa kita, ada 7 lapisan jiwa itu sebenarnya. Nah, di situ nanti kita akan bisa menilai jiwa diri kita itu sebenarnya di mana posisi kita. Di situ ada diri sejati, ada diri palsu kita. Semua, saya ulangi lagi, semua informasi yang masuk di otak kita itu adalah data-data itu kemudian respon kita simpulkan sebagai asumsi. Orang chat ini kita suuzon, maka direspon, maka itu masuk ke lapisan jiwa. Itu nanti kayak folder itu. Ini nanti yang kita harus bersihkan dalam diri kita, dalam jiwa kita. Itu sebenarnya yang harus dibersihkan. Yang pertama adalah ada rumus yang pertama adalah jiwa suci. S itu suci. Nah, penjelasan itu di slide berikutnya penjelasannya itu. Nah, itu. Yang kedua, M itu murni. Slide berikutnya sebelumnya. Nah, saya sampai ke. Nah, di sini kita akan lihat ya. Kemudian ada B bijak, kemudian T tenang, E ego, A amarah, kemudian keinginan. Nah, EAK itu diri palsu, kemudian SMP itu diri sejati. Kita sering merespon sesuatu itu, baca chat, media massa yang kita baca itu, koran-koran. Kita cenderung meresponnya itu dengan jiwa yang EAK itu, diri palsu kita. Amarah, emosi, ego, keinginan yang negatif maksudnya. Sering di situ kita meresponnya. Diri palsu itu. Coba kita lihat. Bagaimana orang Arab kuno, Arabi ya, tiba-tiba datang ke di hadapan Rasulullah, kemudian kencing di musola, di tembok musola, itu sering kita dengar. Kemudian ada sahabat yang meresponnya langsung dengan jiwa amarah, langsung dipenggal bendanya. Masa kencing di situ? Kata Rasul, biarkan saja.
habiskan luka kencing. Nah itu meresponnya dengan jiwa bijak di diri sejati. Jadi tidak langsung dengan itu. Bijak itu artinya dia bisa membedakan antara baik dan buruk. Dia berusaha untuk menggunakan kata-kata yang soft, yang lunak dan enak didengar, walaupun tidak nyaman. Rasulullah dipegang jenggotnya, kemudian "Idil ya Muhammad", berlaku adillah wahai Muhammad. Bayangkan orang yang belum kenal pegang jenggot, kemudian sahabat marah dengan sikap orang Arab gunung itu. Rasulullah tersenyum saja. Kemudian Rasulullah diludahi, kemudian Rasulullah senyum. Itu meresponnya dengan jiwa bijak, tidak meresponnya dengan jiwa amarah, dengan keinginan, dengan ego dan lain-lain. Nah, di sini dari posisi diri kita, dari sejati kita, di mana sebenarnya posisi kita? Kalau kita hari ini merespon sesuatu itu di dia. Oke, penjelasan berikutnya. Ya. Nah, yang saya katakan ada energi negatif pada jiwa suci, bahwa mengaku diri kita suci, lebih hebat dari orang lain. Kalau mengaku diri kita lebih hebat dari orang, itulah energi negatif ada dalam diri kita, dan itu harus dibersihkan. Yang sok suci itu, sok alim, sok apa, pokok sok semua. Menganggap orang lain lebih kotor, wala tuzakku anfusakum itu. Jangan kau ngaku diri sok suci itu. Kalau ngaku suci, bersih dan lain, itu harus bersihkan dalam diri kita itu. Kalau tidak dibersihkan itu bermasalah nanti dalam diri kita itu bermasalah. Menganggap orang itu najis, jijik. Kalau kita sudah ibadahnya sudah rajin itu sudah ini luar biasa. Rasanya wah, menganggap orang lain itu seperti apa? Nah ini bermasalah itu. Ini jiwanya harus dibersihkan. Dalam kajian ini ya, kajian yang terus selanjutnya. Kemudian negatif pada jiwa murni, minta dipuji atau riya, memuji diri sendiri. Kadang-kadang kita itu juga ngomong dengan teman itu, kadang tidak selangsung kita. Tadi malam itu saya bangun jam 2 malam, habis sholat tahajud, kita ngomong ke diri kita sendiri, itu bermasalah juga. Padahal orang tidak tanya kita sholat tahajud tidaknya, tapi kita ngomong ke diri kita itu bermasalah. Itu jiwa negatif, ini negatif yang harus bersihkan. Minta dipuji, cari muka dan lain-lain. Dalam penelitian saya ini harus bersihkan, lapis jiwa ini harus bersihkan. Kalau enggak, bermasalah itu. Hati busuk, tidak jujur, kikir, pelit dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Nah, itu kan pada jiwa bijak, apa emosional, lamban, bodoh, gagap, menganggap orang lamban, bodoh, gagap, ceroboh, tidak mahir, tidak pasif, tidak lancar dan lain. Dan ini yang kita harus bersihkan dalam diri. Saya sengaja ambil foto ini adalah suami Vivekananda. Jangan lihat fotonya itu. Ya. Suami Vivekananda ini adalah dia sawami dalam bahasa orang Hindu itu adalah dia sudah mencapai tingkat rohani tertinggi. Itu namanya sawami. Atau dengan Sri. Sri juga adalah sama seperti yang sudah mencapai tingkat tertinggi. Sama seperti Ananda. Ananda Siono Hamudam. Ananda adalah orang sudah mencapai kebahagiaan tertinggi. Itu Ananda. Nah, kalau Bapak Ibu baca suami itu arti orang sudah mencapai tingkat tertinggi dalam bidang rohani. Dia tidak terikat lagi pada kepemilikan. Kalau sudah suami, tidak terikat kepada pemilikan. Kalau motor hilang, dia tidak sedih. Mengapa? Motornya tidak taruh di hati. Uang hilang, dia tidak sedih karena uangnya tidak taruh di hati. Yang jadi masalah itu kalau semuanya taruh di hati. Sepatu hilang taruh di hati, akhirnya sedih. Motor hilang itu sedih, mengapa? Motornya taruh di hati, tidak taruh di garasi motor. Itu bermasalah. Orang melakukan ini, itu sebenarnya tidak bermasalah. Orang beli kulkas, kita yang kedinginan. Itu bermasalah, itu karena kulkasnya taruh di hati. Orang beli motor, kita karena asapnya. Artinya kita yang kepanasan, itu punya penyakit ini harus didirikan.
Oke, selanjutnya. Nah, energetik pada jiwa tenang, mudah panik, cemas. Jadi kalau panik, cemas itu salah satu di antara kalian tidak tenang. Tenang itu apa? Tenang, posisi tenang itu berada di tengah-tengah, tenang itu. Makanya kalau ada anak itu yang datang lapor ke ibunya atau lagi lari kencang, kata ibunya, tenang lunak, tenang, sabar, tenang. Tenang itu mana? Tenang, posisi tenang itu di tengah. Yang dipanggil oleh Allah itu bukan jiwa suci, murni, bijak, bukan. Yang dipanggil oleh Allah itu jiwa tenang. Iya Tuhan, nafsu mutmainnah itu. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang dipanggil oleh Allah itu jiwa yang tenang. Tenang itu berada di tengah antara jiwa suci dan antara jiwa diri sejati dan diri palsu, berada di tengah-tengah dia. Nah, ada energi negatif yang ada. Kemudian selanjutnya jiwa ego. Ego itu merasa lebih unggul dari orang lain. Susah minta maaf. Yang disalahkan selalu orang lain. Tidak mau disalahkan, semua yang ada hanya aku. Tidak mau terima kasih. Jadi kalau cenderung orang-orang ego itu adalah kalau orang lain yang salah, tidak melihat ke diri sendiri. Selalu yang salah adalah orang lain. Jadi kalau orang dulu waktu yang Pak Cornelis itu jadi gubernur, saya pernah ngisi di acara pendeta. Semua gereja itu kan sekarang bagus dibangun oleh Cornelis. Ya. Orang menyalahkan Cornelis, pikir bukan nyalahkan. Justru Cornelis itu berhasil jadi gubernur itu ada karena dia bisa membangun rumah ibadah di ini. Yang salahkan bukan Cornelis, kita yang milih itu yang salah. Sama seperti presiden kita sekarang, yang salah itu bukan presidennya, ya. Yang salah itu yang milih itu. Ini politik. Maksud saya adalah salahkan diri kita sendiri. Maka Imam Ghazali mengatakan Bidayatul Hidayah dalam kitabnya itu dikatakan, kalau Anda melihat orang lain itu adalah lihat orang lain itu lebih baik dari kita. Kita tidak lebih baik dari orang lain. Sejelek apapun orang itu, jadi tetap lihat, boleh jadi keseluruhan orang ini adalah lebih baik dari itu. Kalau kita lihat dalam hadis itu kan gini, ada orang yang mengamalkan amalan surga, sehingga antara dia dengan surga itu seperti sejengkal saja, dekat sekali dengan surga. Tapi pada akhir hayatnya dia adalah mengamalkan ahli neraka. Ada kalanya orang itu mengamalkan amalan ahli neraka itu. Kita lihat itu orang itu ahli maksiat dan lain-lain itu adalah seperti tidak ada jaraknya dia dengan neraka itu. Tetapi pada akhir hayatnya itu adalah ahli surga. Jadi intinya jangan mudah memvonis orang lain, mencap orang lain. Apalagi mengkafirkan, membid'ahkan lain, itu agak susah, itu agak bermasalah itu. Sekarang paham radikal ya, ekstrem kanan, ekstrem kiri dan lain-lain. Nah dalam bahasa Pak Eka itu kan moderasi beragama sekarang rumah moderasi beragama. Ini Pak Eka nya ahlinya di IAIN. Moderasi beragama. Moderasi beragama itu cenderung tadi bijak. Nah, kemudian ada jiwa amarah. Jiwa amarah itu adalah geram, gusar, berang, suka mengumpat, dendam, kecewa, pokok lain-lain itu marah. Apalagi memarahi orang lain. Ini kemarin ada ikut pelatihan saya itu, hanya ikut pelatihan itu adalah hanya untuk bagaimana menaklukkan suaminya. Ya. Suaminya tuh katanya jangankan yang benar, yang salah, yang jangan yang salah, yang benar tidak salah gitu. Jadi istrinya itu seperti lebih tua dari umurnya gitu. Bermasalah. Atau sebaliknya istrinya pemarah, ya. Marah dengan suami. Jadi jangan bicara tentang rukun itu yang umum ya. Rukun rumah tangga dalam keluarga saja itu adalah
Untuk merawat kerukunan itu kan banyak cara, orang tua cara merawat. Kita dengan istri saja punya masalah ya. Masalahnya apa yang pertama? Kadang-kadang ini yang sederhana sekali sebenarnya. Seorang istri menyediakan makanan. Kadang-kadang kita tidak pernah berterima kasih dengan istri. Tahu-tahu udah habis makanannya. Iya. Dan maksudnya tidak ada ucapan itu sama sekali. Entah enak atau apa, tiba-tiba ini entah istri entah enak atau enggak, itu enggak tahu. Tapi kalau orang lain berikan sesuatu, berikan sedikit ucapan, jasa Allah semoga Allah, banyak kan bahasa-bahasa. Kalau istri kita itu berkali-kali tidak ada ucapan itu. Sampai istri di dalam hati ini benar nggak kayak gini? Ini sederhana sekali sebenarnya. Saking nyamannya. Ini nggak tahu saking dekatnya di istri atau saking jauhnya. Ya sama kita berdoa kepada Allah itu. Kita tidak tahu apa yang kita doakan juga tidak tahu. Nah itu saking dekatnya atau saking jauhnya tidak tahu. Makasih Bu. Ini penting. Nah kemudian keinginan. Jadi hasad atau keinginan baru merasa tidak puas keinginan. Terutama keinginan yang negatif. Tapi keinginan juga ada yang positif. Merasa kurang dalam diri dan lain-lain. Merasa kurang. Nah ini juga harus dibersihkan dalam diri kita. Nah kemudian selanjutnya. Kalau bahasa Al-Quran itu kan ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah dalam diri manusia ada dua potensi yang Allah ilhamkan pada kita. Ada potensi takwa dan ada fujur. Antara takwa dan fujur ini sama-sama ada 19 sekali dalam Al-Quran. Sama jumlahnya. Yang takwa itu adalah seperti cinta. Jadi hal-hal yang positif itu adalah tetap baik, sabar, jujur, rendah hati, bahagia, itu adalah takwa. Kalau dalam diri kita itu lebih dominan sifat takwa, sifat hal-hal yang positif dalam diri kita ini, Allah katakan kepada Abraham, zakah. Sungguh beruntung kamu beruntung. Maka karena potensi takwa yang positif itu lebih dominan dalam dirimu, maka beruntunglah dia. Sebaliknya kalau kita memelihara benci, ada buruk sangka, marah, dendam, sombong, sedih, dan kalau ini lebih dominan dari diri manusia, maka Allah katakan waqad khaba man dassaha. Sungguh merugi dalam diri manusia itu karena sifat-sifat fujur itu lebih dominan daripada sifat takwanya. Nah, tinggal kita melihat dalam diri kita lebih dominan mana? Kalau kita ingin benci sesuatu, maka segera dialihkan ke hal-hal yang positif. Kalau ingin buruk sangka, kita langsung arahkan ke yang baik. Kalau marah, maka arahkan ke sabar dan lain-lain. Ya. Sombong juga begitu lain-lain. Nah kemudian selanjutnya, kali ini yang lanjut next. Nah ini penutup saya ingin. Jadi untuk merawat kerukunan itu adalah tidak ada lain. Pertama, ubah dulu mindset kita. Kemudian yang kedua, berpikir positif. Sekecil apapun pada sana, berpikir positif. Coba kalau kita lihat dalam Haulah Rasul 60 sahabat itu, tidak pernah Rasul berkata-kata yang negatif kepada sahabatnya, sehingga sahabat itu seolah-olah melihat, kalau kita baca itu seolah-olah sahabat itu dapat harta warisan itu. Saking dekatnya, saking ini, Rasulullah tidak pernah mengatakan dengan kata-kata negatif. Makanya kalau bapak ibu berkata-kata yang negatif itu sering memelihara pikiran negatif. Jangan heran kalau orang itu lebih tua dari umurnya, karena banyak sampah di kepala. Oleh karena itu jadi harus buang sampah di kepala.
Begitu sampah di kepala, itu cerminan akan direspon oleh jiwa. Maka jiwa, hati yang bermasalah itu kadang-kadang kita lihat wajahnya tidak membahagiakan, tidak nyaman kita berat. Mengapa? Karena banyak masalah. Jadi konslet dalam diri itu. Ini yang perlu dilatih, perlu dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Bersihkannya adalah kalau dalam Islam itu perlu istighfar. Nah, saya merujuk kepada Imam Ghazali, Bidatul Hidayah. Kata beliau ada amalan lahir, hal-hal yang 7 sifat lahir, ada yang batin juga. Ada 14 semuanya harus kita istighfarkan. Yang pertama, Imam Ghazali mengatakan, pertama kedua mata harus istighfarkan. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Kedua telinga kita yang mendengar hal-hal yang negatif harus diistighfarkan. Kemudian mulut yang sering membicarakan orang lain juga harus istighfarkan. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Kedua tangan mungkin mengambil sesuatu yang bukan hak, bukan milik kita. Kedua kaki kita yang sering melangkah ke hal yang negatif. Kemudian perut dan kemaluan, kemudian istighfarkan. Kemudian ada 7 yang batin, ada di kolbi, ada siri, ada 7, ada akhfa dan lain-lain. Kemudian ada nafsu natik, kemudian kulit jasad. Nah itu ada disebut dengan 7 latifah, itu lataif, ya. Latifah dalam Islam, dalam thariqahnya itu. Baru di akhir dengan sayyidul istighfar. Itu cara membersihkannya. Atau dengan kalimat tauhid, kalimat tahlil itu, la ilaha illallah. Nah, di samping ini juga saya sering beri latihan tentang bagaimana membersihkan ini dengan pikiran, mind programming namanya, mind programming. Dan itu yang saya latih untuk dilatih di mahasiswa di UIN Sunan Bandung, di Cirebon, di Aceh, di Lampung, Jogja dan lain-lain. Saya latih itu untuk melatih bagaimana cara membersihkan sehingga pikiran kita tidak negatif kepada ini. Lapisan jiwa harus bersihkan itu dengan pikiran. Nah, barangkali itu yang dapat disampaikan. Dalam hadis kursi katakan adalah, kata Allah, aku itu tergantung persangkaan amal. Jadi apa yang ada pikiran itulah yang Anda dapatkan. Jadi yang kita pikirkan itulah cerminan dari apa yang kita dapatkan, itu cerminan dari pikiran kita. Demikian yang aku sampaikan. Mudah-mudahan aku sampai bermanfaat untuk saya pribadi terutama, dan bagi yang hadir pada semuanya. Silakan nanti kita berdoa semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Ahmad Ries Mage. Sangat menarik sekali tadi terkait dengan menjaga kerukunan kita di Kalimantan Barat khususnya. Ternyata kita itu punya potensi untuk tidak rukun antar sesama. Nah, dan itu merupakan bagian dari hal yang tadi, yang fujur ya Pak ya, yang tidak baik tentunya.